Kejati hadir menjumpai Anda di edisi perdana bersama saya Abdul Jabar, dan kami merangkum sejumlah informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Berikut berita-berita yang kami sajikan untuk Anda. Dikutip dari bangsaonline.com. Beragam reaksi anak-anak di kota Kediri saat disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun tengah berlangsung di kota Kediri sejak Kamis 16 Desember lalu. Beragam reaksi menghiasi raut muka anak-anak mengikuti giat tersebut. Bangsaonline.com. Seperti di SDN Jagalan 3, bermacam-macam reaksi menghiasi ruang vaksinasi, mulai dari yang terkesan biasa saja hingga ada yang menangis. Siswa kelas 2, Dani, menuturkan bahwa sempat gemetar saat melakukan disuntik vaksin COVID-19. Berbeda dengan Joy, siswa kelas 1 SDN Jagalan 1 ini mengaku tidak takut sama sekali, yang mengungkapkan hal itu ketika ditemui usai mendapatkan vaksinasi. Ia juga mengatakan alasan mau untuk divaksin. Hal serupa diungkap oleh Siva saat ditemui di SDN Jagalan 5 ketika menunggu gilirannya untuk mendapatkan suntikan vaksin. Saya mau divaksin karena kemauan saya sendiri, supaya tetap sehat dan terbebas dari virus corona. Oleh karena itu saya tidak takut untuk disuntik vaksin COVID-19 ini, kata siswa kelas 4 ini. Sementara itu ditemui di sela-sela acara kepada Kepala Sekolah SDN Jagalan 1, Suwarni, menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan vaksin ini, pihaknya telah mensosialisasi kepada orang tua wali murid tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Kedirpos.co.id. Kasus BPNT Kejaksaan segera tetapkan tersangka. Kejaksaan Negeri Kota Kediri memastikan kasus dugaan korupsi bantuan pangan non-tunai di Kota Kediri akan segera naik status dan penyelidikan ke penyidikan, sehingga kejaksaan juga akan menentukan siapa tersangkanya. Seperti diberitakan, Kejari Kota Kediri sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi BPNT yang diduga disimpangkan. Kejari sudah memeriksa sekitar 50 orang saksi, mulai penerimaan bantuan, pengelolaan bantuan, sampai pejabat dinas sosial di Kota Kediri. Menurut Sofyan Sele, dalam kasus dugaan korupsi BPNT ini, pihaknya sudah mengantongi sejumlah keterangan saksi dan bukti tentang adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan BPNT 2020-2021. Hanya saja, dia masih belum bersedia merinci barang bukti apa saja dan bentuk-bentuk penyimpangan yang ditemukan kejaksaan. Soal tersangka, Sofyan Sele juga memastikan pihaknya akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. RRI.co.id. Jelang Natal 2021, Kapolres Kediri memimpin pengecekan gereja di Kecamatan Pare. Menjelang perayaan Natal 2021, Polres Kediri melakukan pengecekan tempat ibadah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, Senin 20 Desember 2021. Kegiatan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan aman dan terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho menyatakan kegiatan kunjungan pengecekan dimulai gereja GKJW Gereja Santos Matius GKJW Tiberias Kelurahan Pare, GKJW Desa Sidorejo Kecamatan Pare, dan GKJW Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Polres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho menuturkan kehadirannya pada hari ini sebagai bentuk silaturahmi dan memastikan keamanan dalam melakukan peribadatan di gereja menjelang perayaan Natal 2021. Lebih lanjut, dikatakan AKBP Agung, pihaknya terus mengantisipasi ancaman gangguan teror khususnya kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah Natal pada tahun 2021. Selain itu, guna mengantisipasi adanya gangguan teror, pihaknya akan menyeleksi para jemaah yang hendak masuk area gereja. Sementara itu, Romo Paulus Gusti Romo Kepala Paroki Santo
Matius Pare mengapresiasi kehadiran Kapolres Kediri ke tempatnya. Kelompok peternakan sapi di Kediri dapat bantuan 1.000 ekor sapi. Kelompok peternakan sapi di Kabupaten Kediri mendapat bantuan 1.000 ekor sapi melalui program Korporasi Sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Tutik menyebutkan program itu merupakan langkah awal dalam pengembangan korporasi sapi, sebab diakui Kabupaten Kediri mempunyai potensi yang sangat besar dengan sentra sapi potong dengan jumlah sekitar 203.000 ekor. Dengan program korporasi itu, lanjut Tutik, semoga mampu memberikan dampak bagi peternak sapi dan masyarakat sekitar karena mampu menyerap tenaga kerja melalui padat karya dan sebagainya. Tutik juga menambahkan, Mas Dito Sapanakrab Bupati Kediri menghimbau agar peternak sapi di Kabupaten Kediri ini mampu melakukan diversifikasi produk, terlebih agar beroperasinya bandara pada 2023 nanti akan ada kemudian transportasi untuk pemasaran produk-produk dari peternakan sapi tersebut. Salah satu penerima manfaat sekaligus ketua kelompok Tani Makmur, Sofarudin, mengaku senang adanya program ini. Tutik juga menambahkan, Mas Dito Sapanakrab Bupati Kediri menghimbau agar peternak sapi di Kabupaten Kediri ini mampu melakukan diversifikasi produk. Terlebih akan beroperasinya bandara pada 2023 nanti akan ada kemudahan transportasi untuk pemasaran produk-produk dari peternakan sapi tersebut.